Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan mukarramin, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep kita dalam menentukan hukum satu amaliyah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara singkat. Hal yang baru atau hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat pasti akan menimbulkan kontroversi dalam segi pandangan. Itu hal yang lumrah. Akan tapi kita harus tahu bahwa sumber untuk menentukan hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi jika ada hal tersebut tidak bisa diambilkan dari dalil qat'i yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita bisa berijtihad. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa saat Mu'adz bin Jabal dikirimkan oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman, diceritakan dalam hadis tersebut oleh penduduk Homs bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi idza aradulaka qada?" Bagaimana engkau memutuskan jika ada sebuah hal yang harus diputuskan saat engkau menjadi qadhi di sana? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan dengan apa yang ada dalam kitabullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Ilam tajid fi kitabillah." Bagaimana jika engkau tidak menemukannya dalam kitabullah? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, "Wa bi sunnati Rasulillah." Maka dengan sunnah Rasul. Hal itu kemudian Rasul bertanya lagi, "Fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah wa fi kitabillah." Bagaimana jika hal tersebut tidak engkau temukan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi ra'yi." Maka aku akan memutuskan dengan pendapat. Bagaimana jawaban Rasul? Rasul menimpali jawaban dengan mengucapkan, "Alhamdulillah alladzi wafaqa Rasulillah." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Hal ini bisa dilihat bahwa untuk menentukan satu hukum tidak mungkin hanya didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Banyak hal-hal baru, apalagi dalam soal fikih. Fikih itu waqi'iyah, berkaitan dengan hal yang terbaru yang terjadi pada saat ini, yang mana Islam harus selalu fleksibel dan bisa menentukan hukum satu hal atau satu perkara yang terjadi pada saat ini. Kita bisa lihat pada ketentuan dalam Al-Quran, bagaimana kita menentukan satu hukum yang mana kaidah ayat ini bisa nanti kita aplikasikan, kita implementasikan ke dalam semua jenis amaliyah yang kita lakukan. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Ingat, apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah atau lakukanlah, dan apa yang dicegah oleh Rasul maka harus ditinggalkan. Antara larangan dan
tidak sesuai dengan kaidah ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan tidak sesuai dengan kaidah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang amaliyah umat Islam. Kemudian jika kita juga bisa melihat merujuk pada peristiwa dialog antara Rasul dan sahabat Mu'ad saat beliau dikirimkan untuk menjadi qadhi di Yaman. Ada hal-hal yang tidak tercantum dalam Al-Quran, ada hal yang tidak memang secara eksplisit tercover dalam al-hadis, di mana hadis itu ada 3 jenis. Pertama, hadis qauliyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ucapan Rasulullah. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yaitu hal yang berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah hadis hammiyah boleh atau takririyah, yaitu Rasul tidak pernah mencontohkan, Rasul tidak pernah memerintahkan, tapi ada sahabat yang melakukan dan kemudian Rasul mengetahui hal itu, Rasul tidak melarangnya ataupun tidak menyuruhnya. Tanda bahwa Rasul itu menyetujui apa hal yang dilakukan oleh sahabat. Hal ini menjadi dasar hukum bagaimana hadis berupa 3 jenis, yaitu fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Tidak ada hadis tarkiyah. Yang terakhir, kita jika menghukumi satu hal atau satu perkara tersebut menjadi haram, setidaknya kita lihat usul fikih, di mana tarku atau hal yang ditinggalkan Rasul itu tidak pernah menjadi dasar sebuah hukum untuk menentukan haramnya sesuatu. Pertama, hal yang diharamkan oleh Allah itu biasanya dalam Al-Quran memang ada sigot nahi, ada larangan jelas. Contoh hadis atau ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, ada kalimat la nahi atau la yang menunjukkan pencegahan bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Yang kedua, ada sigot tahrim, ada sigot mengharamkan. Misalkan innama haramtul maitata wa dama wa lahmal khinzir, bahwa Allah sungguh telah mengharamkan darah yang mengalir, daging babi, dan seterusnya. Itu ada namanya sigot tahrim. Yang ketiga adalah bahwa ada celaan di situ. Ada celaan, misalkan siapa yang berbohong kepadaku, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Tidak dilarang, tidak ada sigot tahrim, tapi Rasul mencela perbuatan tersebut. Siapa yang berbohong atas namaku, maka dia bukan umatku, dan lain sebagainya. Itu adalah namanya ada celaan. Pertama ada tahrim, kemudian ada nahi, kemudian ada celaan. Jadi hal yang tidak dilakukan oleh Rasul tidak menjadi otomatis haram, kecuali memang ada larangan, kemudian Rasul mencela hal itu, maka itu menjadi haram. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada tema kali ini. Nanti pada tema lain khusus kita akan membahas tentang bagaimana dasar atau dalil tahlilan yang biasa dilakukan oleh umat Islam yang berpegang pada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.